البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil kaidah yang ketiga terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Abdul Hafid? Kaidahnya bagaimana? Nah, sifat-sifat rububiyah itu terbagi menjadi dua. Baik. Nah, sifat dzatiyah terbagi jadi dua, dzatiyah khabariyah dan dzatiyah ma'nawiyah. Kemudian sifat fi'liyah terbagi lagi menjadi dua, fi'liyah muta'addiyah dan fi'liyah lazimah. Baik. Ini diingat-ingat. Nah, pengertian dari sifat dzatiyah itu sendiri apa, Abdurrahman? Nah, sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus bersifat dengannya. Dan apa kelanjutannya? Hamzah? Dilengkapi. Dengannya kita bisa membedakan sifat dzatiyah dengan fi'liyah. Dan apa kelanjutannya Muhammad? Tidak berkaitan dengan maksiat, masyiah. Baik. Nah, berarti sebutkan secara lengkap pengertiannya dari awal. Sifat dzatiyah itu yaitu sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya dan tidak ada kaitannya dengan masyiah. Baik. Sedangkan sifat fi'liyah itu apa? Indak Nasrul. Yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak akan melakukannya, maka Allah lakukan. Jika berkehendak untuk tidak melakukannya, maka tidak dilakukan. Baik. Nah, pembagian ini apakah sudah dikenal di masa salaf? Indak Habib. Sejak zaman siapa? Indak Ali. Pembagian dzatiyah dan fi'liyah ini apakah sudah dikenal di masa salaf? Belum. Tapi diketahui muncul ya pada masa-masa Imam Baihaqi, Imam Al-Asbahani dan yang sezaman dengan itu.
Taib, dan Baihaqi tabaqatnya apa? Setelah Imam Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i. Atau tabaqat, intinya tabaqah setelah Syafi'i. Nah, beliau nisbahnya kepada mazhab Syafi'iyah dan termasuk ulama yang sangat kuat membela mazhab tersebut, sampai-sampai dikatakan semua pengikut Syafi'i hutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lah yang berhutang budi kepada Baihaqi. Kenapa? Karena beliau lah yang menyebarkan mazhab Syafi'iyah dan membawakan dalil-dalil untuk pendapat-pendapat dalam mazhab tersebut. Jadi dari sisi hadis, nah, beliau datangkan dalil-dalil dengan sangat bagus. Baik. Jadi di kalangan salaf belum dikenal pembagian ilah. Terus untuk apa didatangkan pembagian seperti ini? Inda Fatih. Para salaf tidak membagi. Kenapa kemudian mutaakhirin mendatangkan pembagian tersebut? Nah, untuk mempermudah adalah membantah ahlil bid'ah. Baik. Untuk memudahkan dalam membantah mereka, sehingga diklasifikasikan sifat-sifat menjadi pembagian-pembagian yang telah disebutkan ini. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-far'ur rabi' kullu sifatin min sifatillah fa innahu yutawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah. Cabang kaidah yang keempat yaitu bahwa semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maka diarahkan kepadanya 3 pertanyaan. As-soalul awal, hal hiya haqiqiyah wa limadha? Pertanyaan yang diarahkan yang pertama yaitu apakah sifat ini hakiki dan kenapa? As-soalu tsani, hal yajuzu takyifuha wa limadha? Pertanyaan kedua, apakah boleh kita membagaimanakannya dan kenapa? As-soalu tsalits, hal tumathilu sifatil makhluqin wa limadha? Dan apakah sifat ini menyerupai sifat-sifat para makhluk dan kenapa? Nah, ini 3 pertanyaan yang diarahkan pada semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hakiki dan apakah boleh dibagaimanakan? Kita bertanya pembagaimanakannya. Dan yang ketiga, apakah sifat ini menyerupai sifat makhluk atau tidak? Nah, perincian dari jawaban-jawaban tadi perhatikan dalam penjelasan beliau. Qala fa jawabu su'alil awal na'am haqiqiyah. Adapun jawab untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama apa tadi, Bapak? Apakah sifat ini hakiki atau sifat tersebut hakiki? Maka jawabannya na'am hakikiyah. Jawabannya iya, sifat tersebut adalah sifat yang hakiki pada setiap sifat. Misalnya sifat ghadab, sifat murka bagi Allah. Maka kita katakan ketika ditanya apakah sifat murka itu hakiki atau sekedar majas, sekedar gaya bahasa, maka kita katakan ini adalah sifat yang hakiki. Terus muncul pertanyaan berikutnya, walimada, kenapa kok hakiki? Li'annal asla fil kalami al-haqiqatu fala ya'dilu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha.
Ini jawaban untuk walimadza. Kenapa? Dikarenakan asal pada suatu perkataan adalah hakikat. Yang diinginkan hakikat. Baik. Sehingga tidak boleh untuk berpaling dari hukum asal dalam suatu perkataan yang menunjukkan makna hakiki ini, kecuali dengan dalil sahih yang menghalangi bahwasanya makna yang diinginkan adalah makna hakiki. Baik. Cara mudahnya, kawan. Jadi setiap sifat diarahkan kepadanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah sifat ini hakiki? Maka jawabannya iya, sifatnya hakiki. Kemudian kenapa kok kita menetapkan itu sifat yang hakiki? Karena memang hukum asal dalam suatu perkataan diinginkan hakikatnya. Nah, baik. Tidak boleh berpaling dari makna hakiki ini kepada makna yang lain. Makna lain ini biasa diungkapkan dengan makna majaz, makna kiasan. Baik. Kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi diinginkannya makna hakiki tersebut. Baik. Nah, kemudian di catatan kaki beri tambahan penting, yaitu qala ala hadza ijma'u ahli sunnah. Di atas hal ini ijma' ahli sunnah, bahwasanya setiap sifat dari sifat-sifat Allah yang diinginkan adalah apa? Sifat yang hakiki, bukan sekedar majaz, bukan sekedar gaya bahasa, tapi makna hakiki. Makna ghadab ya ghadab, makna mahabbah ya rasa cinta, makna yad tangan ya tangan yang hakiki. Baik. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, Ahlus sunnati mujmi'una 'ala al-iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnati wal imani biha. Ahlus sunnati wal jamaah bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang datang secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an dan sunnah serta beriman dengannya. Wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal majaz. Ini. Dan membawa sifat-sifat tersebut kepada makna yang hakiki. Jadi kita menetapkan sifat itu ya sifat yang hakiki, bukan dibawa kepada makna majazi. Makna majaz. Majaz itu tidak diinginkan hakikatnya, tapi sekedar gaya bahasa. Dan ungkapan majaz ini, akhwan, merupakan salah satu senjata utama dari ahli bid'ah untuk menolak sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, maka mereka mengatakan ini majaz. Ini bukan tangan hakiki yang diinginkan, tapi majaz. Gaya bahasa. Maksudnya dengan tangan adalah kekuatan. Misalnya kekuatan. Nah, ini senjata utama ahli bidah. Makanya sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam As-Sawa'iqul Mursalah mengkategorikan majaz masuk dalam kategori tauhid. Nah, dikategorikan sampai pada tingkatan tauhid. Karena paling mudah bagi mereka untuk memalingkan suatu sifat dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ketika tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka tolak dengan senjata ini majaz.
Tayyib. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Masih mengutip keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang mereka bersepakat di atasnya, yaitu tadi apa yang disepakati oleh ahli sunnah, menetapkan sifat-sifat yang datang secara keseluruhan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian beriman dengannya. Yang ketiga, membawa sifat-sifat tersebut pada hakikatnya, tidak pada majaz. 3 hal dinukilkan ijma' oleh Imam Ibn Abdul Bar. Hanya saja mereka tidak membagaimanakan sedikit pun dari sifat-sifat tersebut. Jadi ahli sunnah bersepakat juga untuk apa? Tidak membagaimanakan satupun dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena ilmu tentang kaifiyah tertutup. Makanya tidak boleh kita memiliki tam', memiliki keinginan untuk apa? Untuk masuk pada ranah bertanya-tanya tentang bagaimananya suatu sifat. Wala yahudduna fihi sifatan mahsurah, dan mereka pula tidak membatasi padanya suatu sifat tertentu. Nah, tidak menetapkan batasan suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul bid'ah al-jahmiyah wal mu'tazilah kulluha. Baik. Wa amma ahlul bid'ah al-jahmiyah wal mu'tazilah kulluha wal khawarij fa kulluhum yunkirunaha wa la yahmiluna syai'an minha 'ala al-haqiqah. Adapun ahlul bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah secara keseluruhannya, dan juga Khawarij, maka mereka semua mengingkari sifat-sifat tersebut dan tidak membawanya kepada makna hakiki. Ya, tidak membawa sedikit pun dari sifat-sifat Allah kepada penetapan sifat secara hakiki, tapi mereka bawa kepada makna majazi, majaz. Baik. Ini pertanyaan pertama diarahkan pada setiap sifat. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Akbar, apakah kita boleh membagaimanakannya dan kenapa? Jawabannya apa? Wa jawabut tsani, jawab untuk pertanyaan kedua, la yajuzu takyifuha. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Tidak boleh membagaimanakan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Wa la yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak akan mampu untuk melingkupi Allah Subhanahu wa taala dari sisi keilmuannya. Yaitu maksudnya apa? Keilmuan kita sebagai makhluk, pengetahuan kita sebagai makhluk tidak akan mungkin bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala sehingga mengetahui detail bagaimananya suatu sifat, tidak bisa. Nah, wala yuhituna bih. Ilman sebagai apa berarti di sini? Syukran. Nah, tayyib, ilman i'rabnya sebagai tamyiz. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala dari sisi keilmuan mereka. Yaitu keilmuan mereka tidak akan mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, pendalilannya wa idza kunna la nuhitu bihi ilma fa kaifa yumkinu an nukayyifa sifatih. Apabila kita tidak mampu untuk melingkupi Allah dari sisi keilmuan kita, pengetahuan kita tidak bisa melingkupi Allah, maka bagaimana mungkin untuk kita bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tayyib.
Dalil yang lain apa disebutkan di sini, wa minal adillah ala adami jawazit takyif. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan tidak bolehnya untuk membagaimanakan suatu sifat. Tadi telah kita ambil dalil pertama apa? Dalil pertama tadi Inda Abdurrahman dan wala yuhituna bihi ilma. Yang kedua, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, di sini kita dilarang untuk menerjunkan diri, baik itu dengan berucap, berfatwa, menjawab pada perkara yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa minal ma'lum annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya kita tidak memiliki ilmu sama sekali tentang bagaimananya sifat-sifat Rabb kita. Loh, kenapa kok kita tidak punya ilmu sama sekali tentang sifat-sifat Allah? Li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha. Ini dikarenakan Allah akhbarana anha, Allah memberi khabar kepada kita tentang apa? Tentang sifat-sifatnya, tapi tidak memberikan kabar kepada kita tentang kaifiyah sifat. Sehingga jelas kita tidak mengetahui ilmu tentang kaifiyah. Kenapa? Karena Allah hanya memberi kabar tentang sifat-sifatnya tok. Maknanya kita tahu karena dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi Allah memberikan kabar tentang sifat-sifatnya apa, tapi tidak memberikan kabar tentang kaifiyah sifat tersebut. Fayakunu takyifuna afwan lima laysa lana bihi ilmun. Sehingga takyif kita membagaimanakan suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, dan makna afwan pada asalnya, nah, makna asal afwan pada wala taqfu ay wala tattabi'. Itu jangan engkau mengikuti segala sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya. Dengan berucap, menjawab, berfatwa, meyakini sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Ini masuk dalam cakupan larangan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Itu menerjunkan diri pada hal yang kita tidak punya ilmu. Maka takyif membagaimanakan suatu sifat yang dilakukan oleh seseorang ini berarti bentuk mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Nah, baik. Kemudian alasan kedua dalam matan dulu di atas, wali annal aqla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatillah. Tadi kan dalil secara apa? Naqli. Dalil dari Al-Qur'an. Ada dua ayat disebutkan di sini. Wala yuhituna bihi ilma dan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kemudian alasan yang ketiga, dikarenakan akal tidak mungkin untuk bisa menguasai atau bisa mengetahui kaifiyah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara akal pun tidak mungkin untuk kita bisa betul-betul mengetahui bagaimananya suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Alasannya apa? Nah, ini yang dipaparkan sekilas dalam catatan kaki di bawah. Tsumma a'lam. Ya, perhatikan, tsumma a'lam, ketahuilah
anna syai' la tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dzati. Ini secara akal tidak mungkin kita mengetahui kaifiyah suatu sifat. Kenapa? Nah, ini dijabarkan di sini. Kemudian ketahuilah bahwasanya suatu perkara tidak akan bisa diketahui kaifiyah sifatnya kecuali setelah mengetahui kaifiyah zatnya. Baik. Ya. Sesuatu akhwan bisa kita ketahui sifatnya ya kalau kita sudah tahu apa kaifiyah zatnya. Dan tentang Allah, apakah kita tahu kaifiyah zat Allah? Tahu tidak, Mujahid? Tidak tahu. Kita tidak memiliki ilmu tentang kaifiyah zat Allah. Nah, berarti secara akal tidak mungkin kita bisa tahu kaifiyah sifat-sifat Allah. Atau kemungkinan kedua untuk bisa mengetahui kaifiyah suatu sifat, awil ilmi binadhirihi al-musawi lahu. Atau ya setelah kita mengetahui yang semisal dengannya, yang sama persis dengannya, kita bisa tahu kaifiyahnya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang menyamainya? Sesuatu yang sama dengan Allah ada tidak? Sakit? Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Berarti kita tidak mungkin melalui jalur ini untuk bisa mengetahui kaifiyah sifat. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Au bil khabari shadiqi anhu, atau kemungkinan ketiga untuk bisa mengetahui kaifiyah suatu sifat yaitu dengan berita dari seorang yang jujur tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu berita yang benar maksudnya, berita yang hak tentang kaifiyah tersebut. Dan kemungkinan ketiga ini ada tidak untuk kaifiyah suatu sifat? Ada tidak, Uwais? Antum ikut bersama kami atau bersama siapa? Kemungkinan ketiga apa? Kita bisa tahu kaifiyah suatu sifat dengan apa? Adanya kabar yang benar yang menjelaskan tentang kaifiyah sifat tersebut. Nah, terkait sifat-sifat Allah, ada tidak kabar yang seperti ini? Hah? Ada tidak? Hah? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah penjelasan kaifiyah suatu sifat. Maka fakullu hadhihi turuq muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla. Dan semua jalan untuk bisa mengetahui kaifiyah ini tidak ada terkait kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahwa jaba butlanu takyifiha, maka hal ini mengharuskan batilnya penetapan bagaimananya suatu sifat. Jadi mesti batil. Siapa saja menetapkan bagaimananya suatu sifat, ini dia menetapkannya dengan cara batil. Kenapa? Dalilnya secara syar'i dalam Al-Quran disebutkan 2 ayat. Kemudian secara akal, ini alasannya. Secara akal kita tidak bisa menetapkan kaifiyah. Kenapa? Mudahnya akhwan, untuk menetapkan kaifiyah suatu sifat itu hanya bisa dari salah satu dari 3 metode. Yang pertama dengan melihat langsung zatnya. Antum akhwan ingin beli mobil. Nah, untuk membagaimanakan mobil ini, pertama kali jelas lihat mobilnya. Ya, sudah datang ke showroom, nah melihat mobilnya. Kemudian cerita kepada keluarga, aku ingin beli mobil yang seperti ini. Nah, kenapa? Sudah lihat zatnya yang mau dibeli. Baik, atau dia belum pergi ke showroom tapi apa? Nah, baru apa? Mengetahui mereknya. Mobil merek banyak. Boleh merek misalnya merek Toyota jenis Kijang ini dan ini. Nah, tahun berapa tahu. Lihat yang di foto atau lihat yang di jalan milik tetangga tahunnya sama. Oh, ini ya kayak ginilah. Dengan melihat yang sama dengannya.
Atau yang ketiga dengan kabar yang menjelaskan tentang kaifiahnya. Datang apa? Salesnya. Salesnya memberi kabar, mobilnya gini-gini Pak. Nah, Tayyib rodanya 4. Tayyib. Nah, ada bangkunya gini-gini 3 baris dan seterusnya. Dijelaskan. Ya. Dengan ini bisa kita mengetahui kaifiah suatu perkara. Dan tentang kaifiah suatu sifat itu semua tidak ada. Kaifiah zatnya kita tidak tahu. Kemudian yang semisal dengan Allah juga tidak ada. Dan kabar yang benar tentang kaifiah sifat itu juga tidak ada. Maka pintu untuk mengetahui kaifiah tertutup sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya tentangnya apalagi menetapkannya. Pertanyaan yang ketiga, apa pertanyaan ketiga yang diarahkan pada setiap sifat fatur? Apakah sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat-sifat makhluk? Maka wajawabu ats-tsalitsah, jawaban yang ketiga, la tumathilu sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah itu tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Ini kaidah pokok. Sifat-sifat Allah tidak ada yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini dalil pokok. Jangan sampai tidak tahu dalil bahwasanya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Juga dalil yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya di surat Maryam. Dalil yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyerupainya satupun. Ini 3 dalil tegas menyatakan bahwasanya sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Dan telah dinukilkan ijma' tentang hal ini. Perhatikan penukilan ijma'. Naqala al-ijma' ala hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Minhajis Sunnatin Nabawiyyah. Qala rahimahullah, "Fala raiba anna ahla sunnati wal jamaa'ah wal hadithi min ashabi Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihim muttafiquna ala tanzihillahi ta'ala an mumathalatil khalqi wa ala dhammil musyabbihati alladhi yushabbihuna sifatihi bi sifati khalqih." Tidak ada keraguan bahwasanya ahli sunnati wal jamaah serta ahli hadis dari kalangan pengikut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan selain mereka semuanya bersepakat untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap para makhluk. Berarti ijma' ahli sunnah, yaitu mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap para makhluk. Dan juga bersepakat untuk mencela kelompok yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wa muttafiquna ala anna Allah laisa kamitslihi syai' la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Ini kesimpulannya. Dan mereka juga bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupainya, baik pada zatnya dan sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Baik. Berarti dari 2 sisi semuanya tertutup, ikhwan. Sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Kemudian tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah dari sisi zat, sifat maupun perbuatan-perbuatan. Karena penyerupaan dari dua arah, ikhwan. Menyerupakan Allah dengan makhluk atau sebaliknya menyerupakan makhluk dengan Allah. Baik. Kalau orang-orang Nasrani ini menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah? Indah Hanif. Sesatnya orang-orang Nasrani. Kenapa? Ini Hanif atau siapa ini? Kelihatan kopiahnya aja.
Apa nih? Nah, mereka menyerupakan makhluk dengan Allah. Jadi makhluk ini diserupakan seperti Allah karena disembah, diibadahi. Yesus makhluk. Nah, baik. Tapi dari sisi yang lain juga mereka ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Allah diserupakan dengan makhluk dari sisi mana? Ahmad. Oke. Yaitu meyakini Allah memiliki apa? Memiliki anak, ya kan? Berarti Allah mereka serupakan dengan makhluk. Ya, semua arah penyerupaan ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya itu tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan secara akli, secara akal, wali anna Allah mustahiqqun lil kamal alladzi la ghayata fawqah fala yumkinu an yumathilal makhluqa li'annahu naqis. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk memiliki kesempurnaan yang tidak ada ujung di atasnya, ya, tidak ada ujung lagi di atasnya. Itu tidak ada sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Karena sempurna, namanya sempurna akan mencapai puncak, ya kan? Berarti setelah puncak itu tidak ada lagi puncak setelahnya, ya kan? Allah zat yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan yang tidak ada setelah itu, puncak di atasnya. Karena kesempurnaan itu pada puncaknya. Sehingga tidak mungkin untuk apa? Sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk karena apa? Li'annahu naqis, karena makhluk itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, tidak sempurna. Baik. Nah, kaidah keempat ini diingat-ingat, mudah dan penting. Pada semua sifat-sifat Allah diarahkan 3 pertanyaan tadi. Apakah secara hakiki, apakah boleh membagaimanakannya, dan apakah serupa dengan sifat makhluk. Nah, jawabannya telah dibahas tadi dan alasannya juga telah dibahas, diingat-ingat. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.